Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofiah Nurjahani, NIM 198 dari MBS 5E. Poin pertama yang akan kita bahas kali ini adalah identifikasi dari biaya suatu produk. Di sini saya mengidentifikasi toko melati, yaitu toko yang memproduksi kue dan juga roti dengan berbagai macam varian rasa, mulai dari coklat, vanila, durian, dan juga mocha. Nah, untuk mengelola roti ini, toko melati memerlukan biaya-biaya yang dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ada bahan bakunya. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung di toko melati ini terdapat 5 pekerja dan masing-masing pekerjanya mendapat upah 1.500.000 per bulan. Jika dikalikan 5 pekerja maka mendapatkan hasil 7.500.000. Lalu selanjutnya ada juga biaya overhead pabrik yang terdiri dari biaya listrik, biaya air, dan juga biaya gas. Nah, total dari biaya listrik, air, dan gas ini akan menjadi total dari biaya overhead pabriknya. Lalu diketahui dari kasus ini, perkiraan kebutuhan bahan baku roti selama 1 bulan itu sebanyak 400 unit. Selanjutnya, harga bahan baku roti per unitnya diketahui sebesar Rp1.000. Lalu biaya pemesanan per pemesanannya sebesar Rp5.000. Lalu biaya penanganan persediaannya sebesar 10% dari pemesanan per pemesanan. Selanjutnya, perhitungan yang akan kita pakai pertama kali adalah biaya produksi atau total biaya produksi. Nah, rumusnya itu adalah biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan juga ditambah dengan biaya overhead pabrik. Contoh kasusnya tadi adalah biaya bahan bakunya adalah 1.798.000, lalu ditambah dengan biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 7.500.000 dan juga biaya overhead pabriknya sebesar 850.000. Nah, totalnya adalah 17.798.000. Selanjutnya, kita akan menghitung biaya produksi per unit. Biaya produksi per unit itu rumusnya biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah dengan biaya overhead pabrik dan nanti dibagi jumlah per unit. Dimasukkan angkanya menjadi 1.798.000 untuk bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp7.500.000 ditambah dengan biaya overhead pabrik sebesar Rp850.000 dibagi dengan 400 unit. Bisa didapatkan hasil sebesar Rp25.370 per unitnya. Selanjutnya ada biaya utama sama dengan 7.500.000 ditambah dengan 1.798.000, jadi sama dengan 9.298.000 untuk biaya utamanya. Lalu selanjutnya ada biaya konvensi. Biaya konvensi yaitu rumusnya biaya overhead pabrik ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Berarti biaya konvensi sama dengan 850.000 ditambah dengan 7.500.000. Jadi biaya konvensinya adalah Rp8.350.000. Selanjutnya adalah menghitung KPE atau kuantitas pesanan ekonomi dengan rumus KPE atau IOQ sama dengan akar 2 kali KU kali BP dibagi BB kali BPP. Jadi KPE-nya sama dengan
akar 2 dikali 400 dikali 5.000 per 1.000 dikali 10%. Nah, sama dengan akar 4 juta per 100, jadi sama dengan didapatkan akar 40.000 rupiah. Jadi akar 40.000 rupiah itu sama dengan 200 unit. Jadi dapat disimpulkan bahwa toko melati akan memperoleh biaya persediaan setiap bulan dengan minimum pemesanan sebanyak 200 unit dalam setiap pemesanan. Selanjutnya, setelah kita menghitung KPE tadi, kita akan menghitung jumlah pesanan dalam sebulan dengan rumus jumlah kebutuhan unit sebulan dibagi dengan KPE yang sudah kita dapatkan tadi. Jadi jumlah pesanan dalam sebulan sama dengan 400 dibagi 200, yaitu sama dengannya adalah 2. Maka toko roti melati ini akan mendapatkan jumlah pesanan dalam sebulan itu sebanyak 2 kali. Lalu selanjutnya kita menghitung biaya pemesanan dalam sebulan dengan rumus jumlah pesanan dalam sebulan dikali biaya pemesanan. Jika tadi jumlah pesanan dalam sebulannya kita dapatkan 2, maka 2 dikali dengan biaya pemesanannya yang sebesar 5.000, maka didapatkan hasil sebesar 10.000 rupiah. Lalu selanjutnya kita menghitung jumlah persediaan rata-ratanya, yaitu dengan rumus KPE dibagi 2. Jadi 200 dibagi 2 didapatkan hasil 100 unit. Selanjutnya adalah menghitung biaya penanganan bahan bakunya dengan rumus jumlah persediaan rata-rata dikali biaya penanganan persediaan dikali biaya bahan baku per unit, maka sama dengan 100 dikali 10% dikali 1.000, maka didapatkan hasil sebesar 10.000 rupiah. Lalu selanjutnya adalah perhitungan biaya kekurangan persediaan dan juga biaya pengamanan persediaan. Terdiri dari 6 kolom. Yang pertama adalah kolom A berisi tentang persediaan pengaman, dan kolom B berisi probabilitas kekurangan persediaan, kolom C berisi kekurangan persediaan per tahun, kolom D biaya kekurangan persediaan, dan kolom E biaya penanganan persediaan, dan yang terakhir kolom F adalah jumlah biayanya. Lalu yang terakhir adalah memilih metode yang cocok untuk toko roti melati ini. Menurut saya metode yang cocok untuk toko melati ini adalah metode min-max atau metode minimum maksimum, dengan menetapkan jumlah tingkat persediaan minimum atas setiap elemen bahan baku untuk mencegah terjadinya kehabisan persediaan selama siklus pemesanan. Apabila persediaan yang ada sudah mencapai tingkat minimum yang ditentukan, maka akan dilakukan pemesanan kembali. Itu tadi presentasi dari saya mengenai toko roti melati ini. Apabila ada salah perhitungan atau salah metode, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.